Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an aw jama'al Qur'an kanat lahu mata'ahu Allah li'aqlihi hatta yamut. Siapa yang membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an, Allah jadikan atau Allah berikan kesenangan kepada akalnya sampai yang bersangkutan meninggal. Kadang saya berpikir mengapa disebut mata'ahullah li'aqlihi. Mengapa Allah menyebut Allah beri kesenangan kepada akal. Bukankah segala sesuatu yang kita rasakan suka dan tidak suka itu berkorelasi dengan akal? Betul? Gitu. Jadi nanti penerimaan kita kepada segala sesuatu itu tergantung dari alat yang menerimanya. Yang menerimanya itu akal dan hati. Yang pertama yang akal dulu. Hati bekerja sesuai dengan informasi yang diberikan oleh akal. Kalau menurut akal positif, maka positif itulah yang akan sampai ke hati. Gitu. Jadi cara supaya akal kita bisa menerima segala sesuatu dengan bagus tadi, maka solusinya membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Dengan dua hal ini, dengan dua aktivitas ini, maka mata'ahullah li'aqlihi hatta yamun. Allah anugerahkan kesenangan kepada akalnya sampai yang bersangkutan meninggal. Mudah-mudahan Allah anugerahkan itu kepada kita semua. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini selalu kita melihat dengan kacamata kesenangan, gitu ya. Sekalipun mungkin orang lain melihat itu enggak menyenangkan. Jadi hidup ini bukan soal bagaimana persepsi orang lain, tapi soal kita. Ya, kalau soal orang lain maka kita akan menjadi budak, kita akan menjadi pelayan orang lain. Kita hadis, Pak. Hadis. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir masih tentang utiya kitabahu bisyimali. Setelah kemarin tangkaplah dia, belenggulah dia ke dalam neraka jahanam, lemparkanlah dia, masukkanlah dia. Kemudian fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Kemudian dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, maka belitlah dia. Kita dapat kata-kata baru kemarin, silsilah. Ya, rantai. Kemudian zar'uha. Zar'un itu ini hasta. Jadi kalau zar'uha, hastanya, itu secara harfiah di situ. Karena hasta itu dijadikan alat untuk mengukur, maka diterjemahkan ukurannya, panjangnya, gitu. Jadi itu proses apa tadi ini? Hastanya, kemudian panjangnya, ukurannya, panjangnya. Jadi sampai kepada proses itu sesuai dengan konteks ayat. Sab'una zira'an. Nah, baru balik lagi. 70 hasta. Fasluku, maka belitlah dia. Sampai situ ya. Ayat ke-33. Nah, jadi kalau kita melihat di sini Allah lebih dulu menyebutkan dampak kan. Ini mulai dari ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah
halaka anni sultaniyah, sampai ke ayat 32 itu kan lebih kepada dampak. Dan Allah tidak menyebutkan penyebabnya apa. Oke? Belum disebutkan penyebabnya. Dan ini pola Quran. Kadang-kadang Quran menyebutkan penyebabnya dulu baru disebutkan dampaknya. Karena mereka nggak sholat jadinya bla 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 bla. Sekarang dampaknya dulu. Ya, mereka dibelenggu, mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka dibelit dengan rantai 70 hasta. Lantas kita mikir, mengapa sih? Kalau secara umum sudah disebutkan, utia kitabahu bisyimali. Itu karena mereka diberi catatan sebelah kiri. Kalau dibalikin lagi, mengapa mereka bisa diberi catatan di sebelah kiri? Nah, adanya di ayat 33 dan seterusnya. Paham ya? Jadi metode ini cara Allah Subhanahu wa taala. Kadang penyebab dulu baru akibat. Kadang akibat dulu baru dijelaskan sebabnya. Dan kalau kita terbiasa dengan membaca seperti ini, maka otomatis kita punya frame, ya, punya frame ketika kita berkomunikasi. Balik lagi apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, bahwa idza sa'at lughatuna hasannaha bil Qur'an. Kalau bahasa kami atau cara kami berkomunikasi kurang bagus, kami bagusin dengan Al-Qur'an. Dan ini kan gak mungkin bisa difahami kalau kita tidak mendalami seperti ini. Apakah dengan hanya sekedar membaca Quran saja otomatis kemudian bahasa kita menjadi bagus? Enggak. Kita ngelihat, oh ini polanya begini. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu poin-poinnya disebutin dulu. Baru disebutin ulaika. Begitu? Poin-poinnya 1, 2, 3, 4 baru diikat. Mereka itulah orang yang dapat petunjuk, mereka itulah orang yang sukses. Satu pola. Nanti di surat lain lagi disebutkan lagi, mereka orang yang sukses adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ada dua pola ini. Baik, ayat ke-33. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Bismillah. Kalau kita langsung ambil dari ujung secara bahasa ya, maka kita dapat dua kan itu bi huruf jar. Berarti Allah al-azim majrur. Setelah kita dapat dua ini kita potong lagi. Allah al-azim ini susunannya apa ini? Idhofah. Berarti Allahul, kan gini, dhammah kan aslinya. Isim pertama harus dhammah. Isim yang kedua kasrah. Azimi. Berarti balik lagi ke sini.
yang dipengaruhi oleh huruf jarbinya ini. Bukan ini. Paham? Yang dipengaruhi oleh huruf jar itu ini. Allahnya. Isim yang pertamanya. Hi-nya, mi-nya ini aslinya begini. Ya gitu. Karena mudhafun ilaih hukumnya begini. Isim pertama dhamma, isim kedua kasrah. Allahul azim ditambah billahil azim. Paham? Oke, selesai di sini. Innahu sesungguhnya dia. Nah, dhamir hu ini balik lagi ke sebelumnya. Iya? Orang yang diberi catatan dari sebelah kiri. Yang terakhir kita dapati beritanya adalah bahwa mereka dibelit dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Itu. Sesungguhnya dia, karena adalah dia, ini isim, ini inna, hu berarti isim inna. Ini kana. Ya. Nah, masih ingat bedanya inna dengan kana dalam penggunaannya? Inna selalu di depan. Kalau ana itu inna ana. Wah, udah disalahin. Loh, bukan saya yang jawab loh. Udah ada yang jawab gitu. Itu bedanya kalau inna sama ana. Hati-hati kalau ngomong sekarang di Hakul Yakin. Enggak. Perannya. Misalnya sebut innallaha alimun. Kanallahu aliman. Ya, coba kita perhatikan barisnya. Ini fathah, ini dhammatain. Ini dhammah, ini fathatain. Bagi 3. Ini namanya isim, ini namanya khabar. Ini berarti kalau ke sini ini isim inna. Alim adalah khabar inna. Bagi 2. Kalau di bawah Allah adalah isim inna kana. Aliman adalah khabar. Nah, tinggal kita simpulkan aja dengan melihat barisnya. Isim inna itu sesungguhnya di sini mansub. Barisnya fathah. Nah, di sini karena dia ini mabni. Paham ya? Nah, karena domir itu kan mabni, domir kan tidak berubah. Nggak mungkin hu jadi ha, itu nggak boleh. Gitu. Tapi hukumnya di sini sama dengan ini. Dari segi hukum. Dia mansub juga. Kan inna itu menasabkan isim, merofakkan itu. Definisinya seperti itu. Inna menasabkan isim, merofakkan khabar. Karena merofakkan isim menasabkan khabar. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, karena ini apa sebenarnya? Wa kana Allahu aliman hakima. Innallaha alimun hakim. Gitu.
Nah ini kalau sudah dapat ini tinggal dibawa dalam Al-Quran, pasti ujung bacanya oh. Apa bedanya karena seakan-akan dengan adalah? Kalau seakan-akan bukan karena, ka'anna. Seakan-akan itu ini. Ya. Dikit-dikit aja bedanya. Nah, kalau inna itu huruf taukid ya. Ya, inna itu huruf taukid. Innallaha, sesungguhnya Allah. Nah, kalau kana adalah Allah gitu. Dia bukan huruf taukid. Itu dari segi maknanya. Misalnya kita buat begini. Ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Ya. Al-ilmu nafi'un. Nafi', bermanfaat. Kalau ditambah inna di depannya, innal ilma nafi'un. Kalau kepakai kana, kanal ilmu nafi'an. Oh, dijago. Kalau membuat kalimat aja udah bisa, apalagi tinggal hanya memaknai kalimat yang sudah ada. Ya, meraba-raba. Jadi inna dan kana masing-masing punya isim dan punya khobar dengan hukum yang bertolak belakang. Inna dan kana. Baik. Innahu, sesungguhnya dia, siapa dia? Utiya kitabahu bisimali. Orang yang diberi catatan dari sebelah kiri. Kana adalah dia la yu'minu. Lamnya lam nafi, yu'minu fi'il mudhari. Lamnya lam nafi, lam yang berarti tidak. Yu'minu fi'il mudhari. Ya-nya ini kembali kepada hu. Betul? Dia. La ini la nafi. Nafi berarti tidak. La yu'minu, dia, dari sini dulu. Dia tidak beriman. Innahu, sesungguhnya dia, karena adalah dia, la yu'minu, dia tidak beriman. Billahil azim, kepada Allah yang maha agung. Kalau dibalikin lagi ke ayat 27, inilah sebabnya diberi catatan dari sebelah kiri. Inilah sebabnya mereka mendapatkan azab tadi, dibeli 70 hasta rantai, dibeli rantai 70 hasta. Satu, karena la yu'minu billah, tidak beriman kepada Allah.
sepotong, tapi lumayan banyak bahasannya. Tadi kita mulai dari billahil azim kan? Jadi supaya kita, makanya kalau saya begini, saya menjelaskan sesuatu itu saya tidak terikat kepada harus dari awal dulu. Mana yang kira-kira kita pengen langsung dibahas, udah ikuti aja ini, ikuti aja di sini kita. Gitu. Billahil azim bi huruf jar, Allahil azim berarti majrur. Majrurnya dibagi dua lagi. Allah adalah ini idhofah. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Ya. Innahu kana la yu'minu billahil azim. 1, 2, 3. Dari segi baca kan di sini berarti ada 3 awal itu tiga yang dua harakat. Hu, ka, ke, la kan gitu. Nah, ini cuma 2 dan 1. Yang 2-nya kita tandain. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Ya. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Alhamdulillah. Lanjut. Di ayat 34-nya itu kalau kita kalau bahasan ayat 33-nya sudah dapat tadi formatnya, maka format yang sama berlaku bagi ayat 34. Nah, tinggal di ayat 34 ini kata-kata barunya cuma apa? Yahuddu. Kita sudah temukan dalam juz 30. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya kan? Surat Al-Ma'un ya? Al-Ma'un. Itu. Yahuddu itu secara bahasa berarti mendorong, menganjurkan. Gitu. Jadi Quran tidak menyebut mereka tidak memberi, bukan. Karena kalau disebut tidak memberi, kenyataannya dalam hidup ini ya banyak orang yang tidak punya kemampuan, akibatnya tidak bisa memberi. Al-Quran mencakup semua orang. Yahuddu. Masa sih kamu gak punya harta, masa sih nganjurin orang aja yang punya duit untuk menolong orang lain gak bisa? Gitu lah. Apalagi kalau punya harta gak bakalan nganjurin menolong gitu. Jadi kalau bahasanya, kalau disebutkan Yahuddu mendorong, mensupport, menganjurkan, itu kita bisa 2 kemungkinan. Kalau kita punya, maka bisa berlaku kedua-duanya. Kita sebagai pendorong atau penganjur orang lain untuk memberi makan fakir miskin, sekaligus kita sebagai pemberi. Nah, ada kalanya mungkin nanti kita nggak ada gitu loh. Tapi kita tetap dengan satu peran, nganjurin. Bu Laili ada ini enggak, itu ada tetangga saya kelaparan, kalau ada rezeki boleh dong. Nah, saya dapat pahala juga kan. Jadi kasarnya kalau sebatas menganjurkan saja enggak mau, nah itu udah Shadaqallahul azim udah. Ya.
Nah, gitu. Kalau nganjurin aja nggak mau, gimana kalau dia punya duit gitu bayangannya. Jadi ini memberi hiburan bagi kita bahwa selamanya bukan persoalan ini. Kita tidak punya ini, kita bisa kok. Ya, bisa berbuat dengan cara kita. Selama betul-betul mau menggunakan potensi tadi untuk berbagi. Ya repotnya kan kalau nggak mau itu udah repot udah. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Ya. Saya tidak hapus ini supaya kita dapat membandingkan. Dari membandingkan itu nanti mudah-mudahan kita punya kesimpulan. Oh ternyata pelajaran Quran itu muter-muternya begitu-begitu aja. Jadi agak lucu aja kan. Waduh saya nggak berani ikut, aku yakin orangnya udah lama ngajinya. Udah tinggi pelajarannya. Dia nggak tahu. Nggak usah saya terusin ya, nggak usah saya terus. Dia nggak tahu gitu loh bahasa Betawinya. Enggak. Walaupun udah bertahun-tahun kayak sama aja dengan baru ngaji kemarin. Iya. Nah ini menjadi apa bagi kita sekaligus? Oh yang kemarin 3 minggu yang lalu sudah kita pelajari. Kalau kita betul-betul menerapkan Al-Quran ini sebagai kitab untuk belajar, oh ketemu lagi. Jadi kalau kemarin lupa, disegarkan lagi nih. Jadi makanya kemungkinan untuk lupanya sebenarnya kecil. Syaratnya tadi baca Quran pakai metode ini. Oh kemarin lupa yang 2-3 minggu yang lalu lupa, ini ketemu lagi. Mau nggak mau kalau ada catatan buka lagi. Nah ya kan yang repot kan begitu hari Sabtu kita selesai ngaji sampai di rumah ditaruh. Sabtu pagi baru dibuka lagi ya. Iya tanya ke Pak Marmah deh jawabannya yang dia yang tahu gitu. Gitu. Iya. Masih mending. Ini enggak. Begitu nenteng tas ternyata salah tas. Itu. Salah ganti tas. Nah, udah repot udah. Saya mah dah khatam banget kalau begituan mah. Wala yakhuddu. Berarti tambahan bahasan di ayat 34 ini cuma 2 poin. Pertama ini kata baru kayak gitu ya. Kita anggap kata baru. Kedua, ini. Ini sama, ini gini. Samain baris ini tadi. Ini begini saya bariskan tadi. Nah, gini. Kemudian ini dibagi 2 lagi kan ini tadi. Nah, ini juga dibagi 2 lagi nih. Itu barangkali bisa. Ala huruf majrur berarti ala huruf jar ta'amil miskin berarti majrur. Majrurnya terdiri dari idhofah. Sama enggak ini? Sama kan? Cuman bedanya di sini, ya ini yang bedanya yang saya jelasin. Supaya kita ini. Idhofah itu menggabung 2 kata jadi 1. Kata benda pertamanya dhammah, kata benda keduanya kasroh. Al-miskini ini asalnya bukan miskinin, miskunun. Itu kan asalnya kan ya nun ini asalnya dari waw nun kan? Misalnya kita ganti misalnya
Ini to'amun, ini aslinya begini. Menggabung dua kata. Kata pertamanya tidak pakai alif lam, to'am. To'am artinya makanan. Muslimun, orang muslim. Bagaimana menggabung dua kata menjadi satu kata baru? Sehingga to'amu, mun jadi u. Ini harus pakai alif lam. Syaratnya yang isim keduanya harus pakai alif lam. Berarti di sini al. Nah sekarang pertanyaan, setelah kita kasih al, di sini jadinya muslimun atau muslimin? Aslinya mon. Sekarang kalau sudah digabung di sini jadi muslimin atau muslimun? Muslimin. Kalau kita balikin ke sini lagi, Pak Ustadz, katanya kalau idhofah itu pertamanya domah, keduanya kasroh. Lah ini kok fatah? Yuk jawab. Jamak. Jadi jamak harus begini. Jamak. Oh, itu dia. Ini aslinya begini. Kalau dia menempati posisi kasroh, maka dia berubah bukan barisnya. Bukan muslimuna menjadi muslimuni, nggak ada. Yang berubahnya adalah dari waw nun menjadi ya nun. Faham? Kan kalau kita tadi letter like masih awal-awal, Pak Ustadz, ini isim pertamanya benar domah. Kok ininya fatah sih? Kan harusnya ini domah, ini kas. Nah ini kan kalau kita nggak mengerti tadi kan nggak akan bisa jawab. Cara mengkasrohkan muslimun itu adalah dengan mengganti waw nun dengan ya. Iya. Saya contohkan. Coba terjemahkan ini. Ja'al muslimuna. Kemudian dorobal mus yang di atas. Ja'al muslimuna. Ja'a apa? Kata kerja. Kata kerja. Al muslimun sebagai apa? Kan kalau ada kata kerja, ada fi'il, ada fa'il. Fa'il kan? Berarti ja'al muslimun terjemahannya? Orang-orang muslim itu telah datang. Kita biasakan dari ininya dulu. Orang-orang muslim itu telah datang. Kalau di bawah? Doroba artinya memukul. Fi'il kan? Mana fa'ilnya? Pak Marwah? Huwa. Wah, ini ustadz kita. Ini di sini fa'ilnya adalah huwa. Fi'il doroba, fa'ilnya huwa. Berarti al-muslimin sebagai apa? Objek bahasa Arabnya apa? Maf'ul bi. Saya kalau bahasa Indonesia kurang lancar. Nyombong dikit dong. Gitu. Berarti ini maf'ul bi. Maf'ul bi. Bantu saya terjemahkan. Apa terjemahannya ini?
Apa Pak? Dia telah memukul orang-orang muslim. Dia telah memukul orang-orang muslim. Kalau al-musliminnya saya ganti dengan al-muslimun jadinya apa? Biar lengkap saya buat dua-duanya. Ini diputar-putar aja sebenarnya dengan kata yang sama, dorobal muslimuna. Ini muslimun sebagai apa berarti? Sebagai fa'il. Ya, berarti dorobal muslimun, orang muslim itu telah memukul. Beda nggak sama ini? Jadi untuk menentukan subjek atau objeknya bukan kalau subjek itu dhamma, kalau objek itu fathah, kan itu tadi. Gitu ya. Nah, dalam kalimat yang ada jamaknya begini, dhamma dan fathahnya itu ditentukan oleh ini. Ini berarti ini hukumnya dhammah ini. Ini berarti hukumnya fathah. Oke, ini agak alon-alon. Oh, ini tadi saya hapus lagi satu. Yang bawah jangan dihapus dulu, Pak. Yang di sini tadi. Ta'amul muslimin. Ini tadi asalnya muslimun. Jadi yang ada waw nun, jamak pakai waw nun, dia berubah menjadi ya nun kalau berada di dua posisi. Pertama kasroh, ini kasroh. Kedua fathah. Jadi kalau muslimun, kafirun, zolimun, fasikun, kalau dia jamak itu menempati posisi kasroh atau posisi fathah, maka otomatis berubah menjadi in. Ini dulu, saya kasih contoh lagi nanti. Kita mantapkan satu ini jari ini. Nanti baru kita buka Quran. Oh, nanti ujungnya O gitu. Oke, sebelum saya jawab itu, kalau dipukul, kalau doroba kan memukul, namanya aktif. Kalau maklum, akte maklum kan itu, maklum maka kita kenal ada fa'il. Oke, fa'il. Kalau dipukul jadinya majhul. Majhul kan? Madi majhul. Kalau diubah menjadi majhul, maka dia tidak ada fa'il. Namanya apa? Ini udah santapan kita sehari-hari. Belum nggak aja. Naibul fa'il. Naibul fa'il itu sama barisnya dengan fa'il. Berarti dia posisinya rofa, dhamma. Maka yang dhamma pakai waw nun. Nanti kita contohkan semua ini, kita contohkan semua. Nah, dorobanya dirubah menjadi majhul, duribal muslimuna. Enggak boleh muslimin. Karena muslimin tadi dia sebagai objek. Sementara kalau majhul itu tidak ada objek. Oke. Ini memperingati hari kemerdekaan, saya kasih yang agak hot dikit pagi-pagi. Iya kan? Ini cara kita mensyukuri kemerdekaan.
Saya nggak pasang bendera, rumah saya disamperin RT. Ustadz, kenapa nggak pasang bendera? Saya bilang, mana pilih? Saya nggak pasang, atau bendera saya setengah tiang, atau bendera saya one piece. Gitu. Karena saya merasa belum merdeka kita. Iya. Terlalu basa-basi kalau menyebut kita udah merdeka. Belum. Gitu. Malah penjajahnya tambah banyak sekarang. Dan tambah bingung nih kita lagi. Kalau dulu ketahuan kok, londo ketahuan, mancung hidungnya. Jadi ini berlaku bagi semua. Untuk yang jamak, ini dia posisi rofa. Rofa itu barinya domah kan gitu. Posisi rofa itu barinya domah. Gitu. Kalau yang posisi majrur atau kasroh atau posisi mansub fathah, maka dia berubah menjadi in. Paham nggak? Kalau paham saya hapus, kita kasih contoh lagi. Nah, sekarang kita ambil posisi kasroh. Paling banyak, ini paling gampang. Biasanya didahului huruf jar kan? Nah gitu. Lil muttaqin. Kok dia menjadi muttaqin sih? Kan muttaqina kan itu? Bukan muttaqini, muttaqina. Ustadz, li itu kan huruf jar. Ini pertanyaannya. Kalau sesudah huruf jar berarti kan majrur. Barisnya kan kasroh. Nah di sini kenapa mutakina barisnya fathah? Paham nggak? Nah kalau kita nggak dapat jawaban tadi, kacang, kita nggak bisa jawab. Jadi kasrohnya tadi itu ada dua, dalam bentuk baris yang nyata-nyata kasroh atau dalam bentuk lain. Waw nun jadi ya nun, itu juga kasroh. Paham ya? Sekarang begini. Oke. Sesungguhnya orang-orang muslim itu, sesungguhnya apa? Inna. Orang-orang muslim itu berarti itunya pakai alif lam. Al muslimun. Kalau digabung jadinya? Innal muslim. Tanggung jawab loh Pak, tanggung jawab. Mengapa muslimin? Ada inna. Ada apa dengan inna? Menasobkan. Nasob itu kan berfatah kan? Nah, benar. Jadi nggak ada innal muslimuna, nggak ada. Innal muslimina. Paham? Jadi setiap menempati posisi fathah atau nasob namanya, ya, maka berubah waw nun berubah menjadi ya nun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu innal kafiruna, innal kafirina. Tapi beda lagi satu ini. Saya tambah lagi materinya. Innama Inna tadi hukumnya menasobkan kan? Menasobkan. Ma ini membatalkan fungsi inna. Saya ulang. Inna tadi hukumnya menasobkan. Innallaha. Tapi kalau dia ditambah dengan huruf ma ini fungsinya membatalkan fungsi inna. Jadi fungsinya menasobkan tadi nggak berlaku lagi. Kenapa? Karena ada imma. Makanya di sini muslimun, innamal muslimun. Kan kalau kita nggak Ustaz, ini kok muslimun? Ini kan ada inna. Jawabannya karena ada ma.
Ma itu membatalkan fungsi inna. Jadi dalam terjemahan kita tidak sebut ma itu. Ya. Jadi sesungguhnya apa-apa ya kan jadi enggak ini kan itu. Sesungguhnya orang muslim itu kan gitu. Atau balik paling ini sesungguhnya hanyalah ini hanya tambah penguat. Oke, kalau yang ini belum paham silakan kita tanyakan. Kita fokus ini dulu nih. Nanti baru kita selesaikan ayat 34 tadi. 34 yang belum kita bahas yahuddu kan? Nah berarti nanti yang kita pahami kapan posisinya kapan dia hukumnya itu nasab, kapan hukumnya rofa, kapan hukumnya majrur kan gitu. Apa saja yang hukumnya nasab, apa saja hukumnya rofa, apa saja hukumnya jar atau kasroh. Tinggal kita memilih. Kan paling banyak di sini qolal kafiruna. Jelas qola adalah fi'il, kafirun sebagai orang-orang kafir telah berkata. Begitu. Tapi kalau saya terjemahkan begini, qolal kafirina. Apa terjemahannya? Nah sekarang sebelum kita terjemahkan kita harus tahu dulu posisinya. Kafirin berarti sebagai objek. Berarti subjeknya adalah huwa. Dia telah berkata kepada orang. Itu dia. Kan sepintas kayak sama aja tuh. Qolal kafirun, qolal kafirin. Nah, karena ini tadi hukumnya ini dhammah aslinya, ini harus kas. Nah, jadi cara mengkasrohkannya mengubah dari waw nun menjadi ya nun. Fahim? Nah, sekarang kita masuk yahuddu. Haddo yahuddu. Haddo. Tadi saya sebutkan itu mendorong, menganjurkan, itu dorongan-dorongan yang positif atau mungkin bahasa sekarang mensupport, ya. Iya, Pak. Bukan. Kalau sekali mungkin ada sebab lain, Pak. Oke? Kalau sekali mungkin ada sebab lain.
Nah, nggak masuk di sini. Nggak masuk di sini. Paham nggak maksud saya rahasianya? Kalau disebut dalam bentuk madi itu berarti kan cuma sekali. Makanya sekali orang berderma jangan kita sebut dia dermawan. Karena dermawan itu suatu sifat yang melekat dalam dirinya. Gitu. Bala dalam Al-Quran disebut dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau di sini ya bersifat dermawan, dia akan memberi. Sekalipun misalnya nggak ada materi yang mau diberi hari itu, dia jadi nganjurin gitu loh. Cara memberinya. Tapi kalau sekali, nah bangsa ini kacaunya karena sekali Pak. Dermawannya sekali. Dermawannya pas bulan Ramadan. Ada lagi dermawan 5 tahunan. Paham dermawan 5 tahunan? Paham? Itu. Ya, dermawan ketika pemilu. Nah, kalau sudah dapat kursi di sono nggak bakal dermawan lagi. Mikirin, balikin. Ya 5 miliar pinjaman di bank. Itu 5 tahun, nggak boleh 5 tahun. Itu 2 tahun setengah harus kembali. 2 tahun, bukan manajemennya begini, ada manajemen korupsi. Saya sarankan nanti mudah-mudahan dibuka mata kuliah di kampus itu. Ya, manajemen korupsi. Jadi kalau menjabat 5 tahun itu dibagi 3. Setahun pertama membayar utang. 2 tahun itu berarti tinggal 4 tahun. 4 tahun dibagi 2. 2 tahunnya untuk keuntungan, 2 tahun untuk pemilu ke depan. Kan pemilu ke depan keluar uang lagi tuh. Kapan mikir rakyat? Tapi yang kita jadi lihat ini sekarang mudah-mudahan jangan melebar ya. Tambah lagi kalau kita dengar cerita itu di Cirebon itu kenaikan tanahnya 1000%. Kalau 250% di Pati aja bisa mengundang kerusuhan, apalagi 1000%. Tapi menurut saya memang kebijakan tolol ini. Karena tahu kondisi masyarakat sekarang lagi seperti apa. Jangankan dinaikkan gede, dinaikkan kecil aja mereka pasti akan berisik. Ya, satu. Kedua, ini tandanya bahwa aparat itu sudah susah nyari duit. Jalan satu-satunya yang nggak mau ya pajak. Paham? Nah, kita kembali ke sini. Jadi di sini yang disebut dengan dalam kategori yang tadi bahwa wala yahuddu, ini artinya mereka selamanya tidak pernah menganjurkan orang untuk beri makan orang kan kelewatan itu. Ya mungkin ada sekali-sekali, tapi itu tidak masuk di sini. Kan ini mudhari itu sedang dan yang akan datang. Sedang yang akan datang artinya terus menerus. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tadi yang pertama innahu kana la yu'minu billahil azim. Kalau kita tarik ininya, ada nggak korelasinya ayat 33 dan 34? Apa korelasinya? 33 sama 34? Ya Pak? Tidak beriman yang pertama, yang kedua tidak beriman. Itu kalau dihubungkan apa? Bagaimana cara kita menjelaskan kalau dihubungkan? Wah, Ustadz kita keren. Jadi yang membuat orang care, yang membuat orang peduli itu iman. Betul? Ini kalau bahasa lainnya.
Yang membuat orang peduli dalam artian tidak musiman, itu karena faktor iman. Bagaimana yang peduli musiman? Berarti bukan didorong oleh iman. Kepentingan. Itu dia bahasanya. Karena kepentingan. Berarti kalau diterusin lagi, buah dari keimanan kepada Allah itu akan terlihat dalam hablum minan. Yu'minu billah kan berarti hablum minallah itu. Nah, sementara yahuddu ala ta'amil miskin itu hablum minan. Jadi nggak bisa. Kalau ininya udah benar, pasti begininya benar. Tapi kalau begini benar, begini salah, ada masalah di sini. Kan cara analisanya kan begitu. Nah itu ya yang kita sebut tadi. Jadi ayat kedua ini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lagi. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa kepedulian sosial itu yang sesungguhnya itu berangkat dari keyakinan kepada Allah. Itu dia. Makanya yang dibenahi ininya dulu nih. Ya, Pak. Gimana, Bu? Include bagian, ya, gitu. Tapi nanti bukan semata-mata karena rasa kasihan, karena Allah memerintahkan kita untuk mengasihani. Mengapa kita diperintahkan untuk mengasihani? Supaya kita dikasihani. Faham nggak bahasanya? Gitu? Kita kasihani orang-orang susah supaya kita dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi semakin kita menginginkan disayang oleh Allah, maka semakin kita berusaha untuk menyayangi orang-orang yang disayang oleh Allah. Maka dalam satu hadis begini, sudah keren. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak yarham menyayangi. Maklum kan ini? Mudhari' maklum. Di sini yurham majhul, mudhari' majhul. Siapa yang tidak menyayangi tidak di. Sementara kan kita pengen yurham, betul? Pengen disayang, maka balikin dulu. Yarham dong. Kalau pengen yurham, yarham dong. Nanti Bu Leli bilang ke bapak gitu ya. Pengen yurham nggak? Yarham dong. Mengapa? Karena dalam kehidupan ini terjadinya persoalan itu karena kan itu. Pengen yurham tapi tidak mau dari mana datangnya gitu loh. Pengen disayang tapi nggak mau menyayangi. Pengen dihargai tapi tidak pernah menghargai. Pengen dihormati tapi tidak pernah belajar menghargai orang lain, menghormati orang lain.
Makanya kalau saya kadang merenung dalam kehidupan bahwa dalam rumah tangga itu memang the best itu bahwa the long life education itu benar di rumah. Semua kita sebagai seorang suami pengen kan disayang oleh istri. Singkirkan dulu pengen disayang dulu. Belajarlah menyayangi istri dulu. Insya Allah kita akan disayang oleh istri. Selama ini kan orang hanya fokus saya berhak dong disayang. Oh gitu. Dia bertepuk sebelah tangan. Ya. Itu rumus hablum minan nas. Ya. Walau jujur laki itu lebih kadang-kadang lebih nggak mau pakai ngomong karena dia lebih nggak mau dia terlihat lebay. Sejatinya membutuhkan. Gitu. Kalau perempuan kan pakai bahasa. Kalau laki-laki nggak pakai bahasa. Diamnya laki mikir. Hati-hati kalau lagi diam-diam tuh mikir tuh. Tanya dia mikir apaan. Kalau perempuan malas mikir, diwakilkan sama ini. Iya kan? Dia malas mikir, diwakili sama ini. Saya bilang ke istri saya begini, itu kalau diganti dengan kalimat zikir, Masya Allah pahalanya luar biasa itu. Abang dengar dari tadi dia ngomelin anak, itu kalau diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu udah luar biasa pahalanya. Ya, gitu. Dan kadang-kadang kita pun juga dituntut kreatif negor istri itu gimana. Gitu. Bahasanya jangan jangan pernah menempatkan dia di bawah. Karena pada dasarnya orang nggak suka kan direndahkan. Gitu. Bahasanya bahasa sejajar begini. Waduh ini kalau begini-begini kalau ada kopi enak nih. Bilang aja bang nyuruh. Enggak abang nggak nyuruh kok. Abang nggak nyuruh. Kan cuma berandai. Seandainya ada kopi enak nih. Ya. Bikin aja sendiri. Kalau bikin sendiri mendingan saya ke warung. Warung ditanya lagi. Maaf mas, mau minum kopi? Ya. Kopi apa? Pakai susu enggak? Gulanya banyak sedikit? Panas apa dingin? Kan gitu. Serah. Ini berarti saya suruh bikin sendiri nih. Saya ke kafe nih. Fahim? Kalau di rumah kan nggak ditanya. Ditanya minum ngopi udah belum, mau ngopi apa nggak belum, baru kita bikin aja itu. Ya, kalau di sana ditanya. Makanya kebanyakan orang suka di tempat kopi. Tapi jujur saya belum pernah itu ngopi di tempat-tempat kopi. Karena karakter saya nggak suka. Satu, di rumah sudah ada. Yang kedua, saya malu Pak, kelihatan orang. Kalaupun saya pengen ngopi mungkin di tempat yang nggak bakalan di sini karena saya lewat nanti ada Pak Hartono lewat nang lihat saya lagi. Gitu. Karena kalau kami diajarkan begini, kalau makan di warung berarti makan di rumah nggak enak. Itu prinsipnya. Makan di rumah makan Padang saya nggak mau. Kalaupun makan rumah makan Padang saya beli bungkus di rumah. Ya bang, mendingan kita makan sekalian ini ke sono. Abang malu. Yang malu nanti Epi, berarti di rumah makan yang gak enak, maka bawa ke sini. Paham? Jadi kembali ke prinsip. Sebagian orang kan malah bangga kan. Wow, Pak Koco di tempat ngopi. Wow, enggak bangga nih. Tajir nih, gitu ya. Padahal uang pas-pasan itu. Lama-kelamaan cuma nunggu wifi aja gitu. Oke, paham? Jadi ini berhubungan bahwa ta'amul miskin, yakhuddu ala ta'amul miskin itu tergantung kepada yu'minu billahil azim. Nah kalau ta'amul miskinnya, yakhuddu ala ta'amul miskinnya ini betul-betul berangkat dari yu'minu billahil azim, itu yang kita lihat dalam surat Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas.
orang yang tetap berinfak dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lah. Itu dia. Karena tadi itu sudah permanen. Menolong orang, peduli pada orang itu sudah permanen dalam dirinya, tinggal disesuaikan dengan keadaannya. Tapi tetap dia yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, Pak. Itu inahu kana la yu'minu billahil azim. Iya. Allah disandingkan dengan al-azim. Sebetulnya dengan cukup Allah saja sudah maknanya kan sudah tertangkap. Betul. Gara-gara tidak beriman kepada Allah. Ada kata azim setelah itu mestinya ada ada sesuatu yang tersirat maknanya, kan itu bukan sia-sia menambahkan. Boleh nggak misalnya kita menafsirkan bahwa orang-orang itu atau manusia itu berbuat zalim pada dirinya sendiri, tidak taat itu karena kurang membesarkan Allah dalam jiwanya, sehingga sehingga melakukan banyak kesalahan. Sehingga kalau dibalik, terapi kita untuk bisa taat kepada Allah itu zikirnya dalam hati itu membesarkan Allah. Kalau ditafsirkannya begitu, bisa. Kan surah Al-Imran juga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia. Kalau saya pertama melihatnya begini, Allah ingin memperkenalkan azimnya. Ya. Allah itu zat. Azim itu sifat. Jadi Allah ingin menyelipkan sifatnya di balik zatnya. Atau ya, Allahul Azim, Allah yang maha agung. Satu. Kedua, kita mengagumi dan percaya kepada sesuatu itu kan ada nilai lebihnya dari kita. Ya. Kalau dia sejajar dengan kita ya standar namanya biasa. Pasti ada lebihnya, lebih dalam hal materi, lebih dalam hal jabatan, lebih dalam hal ilmu, maka di saat itulah ada ta'zim. Betul? Ada kekaguman. Gitu. Jadi iman dengan kekaguman itu nggak bisa dipisah. Berangkat dari kekaguman ujungnya beriman. Gitu. Jadi menurut saya Allah ingin memperkenalkan sedikit Allah perkenalkan dirinya. Siapa sih Allah itu? Al-Azim. Siapa sih Allah itu? Akbar. Betul? Allahu Akbar. Gitu. Kabirun. Saya kemarin dapat kiriman video tentang bagaimana dasar laut, bawah dasar laut itu bekerja untuk menopang bumi ini. Ya. Itu kalau dalam bahasa ininya kan afala tatafakkarun, afala taqilun. Ya. The ocean floor walk to our planet. Our planet. Jadi itu luar biasa. Dan itu terungkap dengan sains. Balik lagi ke Quran, Masya Allah gitu. Jadi hal-hal seperti itu diungkap untuk ujungnya apa? Masya Allah. Menambah kekaguman. Dengan bertambahnya kekaguman, outputnya bertambah iman. Jadi kalau dibuat ini lagi, la imana illa bil ilmin, la imana illa bi ta'zim. Nah kita kan kadang-kadang imannya iman dipaksain sih. Apa bukti iman dipaksain? Beriman nggak? Percaya nggak kalau Quran itu firman Allah? Percaya dong Pak Ustadz. Ngomong apaan sih? Masa kita muslim nggak percaya? Wow, ngototan dia, marahan dia kan? Oh, alhamdulillah. Gitu. Maaf.
Ente bisa baca? Nah itu dia Pak Ustadz. Kan kontras nih. Begitu kita tanyakan keimanan dia tersinggung. Ente beriman gak Quran? Marah dia. Berarti ente meragukan iman ane nih. Gitu. Oke, ane percaya deh ente beriman. Pertanyaan kedua. Ente bisa baca? Nah itu dia Pak Ustadz. Kan kita jadi bingung mendefinisikan iman dia gitu loh. Nah jadi itu yang saya sebut tadi, iman dipaksakan. Ya, dipaksakan iman, tidak ditopang oleh dua tadi, ilmun wa ta'zim. Ujung dari ilmu harus melahirkan kekaguman, hormat. Ujung dari ta'zim itu iman. Itu dia. Ini gimana muncul ta'zim, coba orang tidak ta'lim. Oke, bahasa kita udah banyak loh ini sebenarnya. Bagaimana muncul ta'zim kalau tidak ta'lim? Bagaimana ada ilmun kalau tidak ta'lim? Ilmun ta'zim itu buah dari ta'lim. Ini kita ta'lim seragam dibanyakin. Maka saya kadang-kadang pilihannya cuma dua kok dalam hidup ini. Kita dipuji-puji orang atau orang kadang-kadang tersinggung dan marah sama kita. Saya lebih memilih yang kedua. Daripada saya memilih hidup nyaman tapi dalam kondisi yang kurang ideal. Bukan. Ta'lim itu bukan yang diagung-agungkan, bukan seragamnya. Materi kajiannya itu yang diutamakan. Makanya saya nggak perlu, atau nanti kita buat seragam Bu, gimana? Ntar bingung lagi ya, ini buat yang di mana kan gitu ya? Yang saya kasihan karena kenapa saya tahu ini? Karena saya kan berada di lingkungan seperti itu. Di belakang rumah saya itu kan itu banyak yang taklim gitu ya. Gua tinggal terakhir nih, bayaran yang terakhir. Bayaran apa, Pok? Tuh baju seragam, musola. Oh, memang berapa kali bayar? 3. Coba. Jadi dari Maulid yang kemarin ini baru mau kelar nih, udah mau Maulid lagi gitu. Dan Maulid lagi kan nyambung lagi baru. Seragam lagi. Jadi kalau yang punya duit sih no problem, tapi kan tidak semua orang punya kemampuan itu, gitu. Bukan nggak bagus selama tidak memberatkan. Satu, yang kedua bukan itu substansinya, bukan itu, gitu. Substansinya ini nih, kita pakai oblong, pakai apa bebas di sini mak. Iya, ya saya nggak negor lah, Pak, saya nggak negor. Kita mau pakai batik, mau pakai oblong, bebas di sini, Mak. Asal dapet kuncinya. Ini rapi semua, pakai sorban semua di sini. Pulang dari sini tanya tadi belajar apa? Nggak sedih juga sih saya. Iya. Nah, jadi mendingan apa adanya kita begini. Tapi insya Allah dah itu sesuai itu kita prinsip kita. Maka saya tidak terlalu menonjolkan ke hal-hal yang tadi. Ya, ya Pak. Ayat 33 dan 34. Tenaga kalau kita sandingkan dengan perintah Al-Quran, perintah sholat selalu diikuti dengan perintah zakat. Barangkali tenaga. Ya. Kalau sholat dan zakat itu sudah dalam bentuk lebih aplikatif. Itu barangkali jawabannya. Apa bedanya? Perintah sholat selalu zakat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Dan apa hubungannya dengan ini? Kalau ini lebih kepada normatif. Ya. Sementara tadi aqimis sholat wa atuz zakat itu sudah aplikasi prakteknya udah seperti itu. Dia sama. Atau bisa juga sama dengan bahasa yang beda. Gitu. Dan itu pasti kita temukan begitu. Setiap ada aqimis sholat, ada wa'atuz. Karena
Iman kepada Allah itu sesuatu yang merupakan rahasia antara kita dengan Allah. Iman kepada Allah bukan pengakuan lisan. Lantas kalau begitu Pak Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui orang itu beriman atau tidak? Lihat hablum minan nas. Kesimpulannya, sama dengan cinta. Cinta itu di dalam. Nggak ada orang yang tahu kalau kita nggak ungkapkan. Ya? Tapi kalau laki-laki jatuh cinta paling gampang ditebak. Iya, paling gampang. Yang biasa nggak nyisir, rajin nyisir, hati-hati dah sudah. Ya, yang biasa bajunya selebor sekarang udah pakai harus disetrika, harus licin, hati-hati. Harum itu. Makanya kalau laki-laki jatuh cinta, kalau kata orang kami itu seperti ayam gadis betelor. Kotek, kemana-mana kotek. Tapi belum, masih kosong juga telurnya. Masih belum telur juga. Tapi kalau perempuan kayak bebek, nggak ada suara, tahu-tahu udah banyak aja telurnya. Paham? Nah itu how to express ya love, man and woman. Oke, demikian. Padahal saya ngantuk berat loh ini dari semalam. Pagi tadi. Ini udah full tenaga lagi. Ya. Nanti jam 10 sampai zuhur lagi. Semalam ada orang konsultasi. Saya saking asiknya juga nggak ngeliat jam. Tahu-taunya sudah hampir jam 12. Saya kalau sudah lewat di segitu itu kendalanya susah tidurnya. Akhirnya hampir setengah 2 baru bisa tidur. Pada subuh tadi ngajar di Hakul Yakin. Karena jadi keasikan sampai lupa waktu. Ya, sampai Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.